bagiku tiada Tuhan melainkan Engkau. Lancar pokoknya dikerjain begini. Bunda dikerjain begini. Tahuan. Ya, tolong dihafalin Bapak dan Ibu doa ini, karena doa ini Allah kasih kepada Rasulullah ketika Rasulullah ada rasa kecewa dengan orang-orang yang beliau ajak, tapi yang diajak itu tidak memperhatikan, tidak punya rasa kepada beliau, walaupun beliau itu punya rasa yang sangat kuat, khawatir gitu kalau mereka tidak beriman, kalau mereka tidak melakukan apa yang Rasulullah katakan. Jadi tidak perlu sampai kita kecil hati, sampai nggak mau masakin. Ya, ibu nggak mau masakin bapak karena memang nggak pernah masak, sebab beli terus masalahnya. Ya. Nah, jadi bapak dan ibu sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan. Doa-doa ini, jadi sudah Allah kasih semuanya kepada kita. Hanya barangkali kitanya kurang jeli dalam hal ini. Ya, kurang jeli kepada. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi ini lisan. Ya, ini lisan yang harus diucapkan, dikatakan kepada Ibu sekalian. Selain daripada ketika kita hanya meyakini di dalam hati kita. Nah, sisi yang ketiga adalah al-amal bil jawari. Bil jawari ini otomatis bicara tentang masalah anggota tubuh. Ya, bagaimana tersenyum di hadapan orang yang mencaci kita. Bisa tersenyum di hadapan orang yang pernah memfitnah kita, lalu kita katakan, apa kabar, sehat, bagaimana anak-anak, lancar semua usahanya. Padahal orang ini sangat kejam sekali sama kita, tapi bisa kita bertanya dengan wajah yang senyum, tidak diiringi dengan dendam di dalam. Awas, aku dinanya karena tidak enak baik. Enggak, memang betul-betul tulus. Ya, betul-betul tulus. Kalau tidak tulus biasanya kepalanya pusing, telinganya panas, mukanya itu keram. Coba aja. Kenapa? Karena tidak tulus dari hati tadi. Lisan berbicara, tapi wajah tidak, ataupun fisik tidak menampakkan. Makanya nggak lama lagi orang kayak begini cepat matinya, cepat tuanya biasanya. Karena kalau orang yang menerima itu awet muda dia. Ibu ini, bapak ini kok mukanya udah tua gitu. Ya umur 65 tapi muka masih 15 tahun gitu kan. Ke atas. Kayak begini kan muka 60 tahun. Kebalikan dong. Awet tua. Iya. Ya barangkali yang tadi ibu tua itu dipikir apa anak gadis dari belakang gitu kan. Oh, sudah gitu. Stylenya kan kayak begitu. Kan bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena saya juga merasakan itu. Makanya awet muda. Enggak apa. Besar kayak umur 12 Atas. 12 kali. 12 ke atas. Kalinya berapa? 12 kali ya, 12 kali. Kadang tidak lama lagi mau 50. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang harus kita munculkan dalam sisi keimanan kita kepada Allah. Sebentar kok hidup ini. Ya sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Enggak lama tiba-tiba kita kalau ngaca kok udah keriput, perasaan baru kemarin gitu kan? Baru kemarin hidup gitu. Baru kemarin menikah, kok sudah mulai punya cucu gitu. Wah. Rupanya cucu dari apa? Dari keponakan, dari kitanya belum punya. Ya kan, punya cicit, rupanya bukan dari diri kita gitu. Dari yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka Allah katakan di dalam surat ke-49 di ayat yang ke-15. Ya, 49 ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini ingin mengulangi kembali karena tempatnya beda, jadi harus diulangi. Suasananya beda. Kalau di sana panas, di sini dingin sekali. Oh, dingin kakinya. Mau dimatiin aja Ustaz? Enggak pun biasa aja pun. Biasa. Sekali-kali bos, sekali-kali. Kan nggak tiap hari. Iya. Iya. Kalau Ustaz pas 9 ayat 15. Ayat 15 bagian sebelah kanan agak ke tengah. Ya. Al-Hujurat, kalau masalah kamar-kamar. Ya. Di banyak kamar ini, bicaranya banyak kamar. Isi kamar pun juga berbeda. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Kita ini berada di sebelah Pizza Hut. Jangan ragu-ragu. Ini apa nih? Kalau itu kan itu pasti itu rumah masak. Iya. Kan sekali-kali kita mengaji tapi di sebelah Pizza Pizza Hut. Nah, gitu. Itu tandanya apa tandanya? Biasa Bu. Nggak tahu orang yang minta siapa kan gitu kan. Ini yang minta aja belum datang habis sekarang nih. Apa nanti dia datang pas mau selesai kan? Biasanya kan kebetulan kemarin saya ulang tahun. Iya. Hari Sabtu. Baik, Bu. Kalau yang mintanya mau saya tanggung jawab, gimana tanggung jawabnya? Belum datang. Izin Ustaz karena lagi ada Usir dia dari kampung gitu. Baik. kalau ada dadakan memang Udah sekalian Allah SWT. Jadi ini tidak ragu-ragu. Nah, jadi kalau kita ngaji berkali-kali ngaji masih ragu-ragu, nggak usah ngaji lagi. Bahasanya begitu, kasarnya. Kenapa? Ilmunya buat apa? Kalau masih ragu-ragu, masih ragu-ragu sama Allah, kalau masih ragu-ragu dengan apa yang diterima. Nah ini harus dirubah. Ya, apa yang dirubah? Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita itu pada. Ini hasil yang saya temukan dari web. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, inilah pujiannya langsung dijawab. Tadi kan suruh nyari dia dapat. Nah, ya Allah ya Rob. Atau biasanya tidak ada kayak begini ceritanya. Baru kali ini dia ngomong di depan saya. Sangat ada di pizza. Iya. Karena kegelisahan tadi barangkali yang datang. Salah hendak gitu tempatnya. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan kembali bahwa di sini Allah tidak mau ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul masih ragu-ragu. Baik-baik sekali. Jadi jangan sampai kita mengatakan beriman tapi kok masih ragu-ragu gitu. Padahal Allah tadi mengatakan tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang mukmin yang betul-betul mukmin, maka jauhkan daripada keraguan. Sampai hari ini saya belum punya anak, kenapa? Ya sukain pada diri sekalian. Tapi lakukanlah, jangan berpikir anak itu, tapi berpikir kira-kira apa yang menjadikan Allah suka dengan dirinya. Yang nanti di kemudian dengan sukanya Allah akan memberikan sesuatu kepadanya. Nggak usah berpikir masalah uang kepada ibu, karena kita semua butuh uang itu. Nanti kalau kita berbicara masalah uang, nanti kalau kita tidak dapat kecewa. Maka perbaiki dulu ibadah kita kepada Allah, salat kita, hubungan kita, muamalah kita kepada semua orang, kita lakukan. Insya Allah nanti akan rezekinya datang. Kalau bahasa Allah itu apa dan ibu sekalian di dalam surat ke-65 ayat 2 dan 3. Masih ingat ayatnya? Ayat 2 di ujung, ayat 3 sempurna, ayat 4 di ujung, ayat 5 di ujung.
Ya, surat At-Tolak itu. Kita lihat di ujung ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi supaya dikasih jalan keluar, dikasih solusi sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Itu dulu yang kita lakukan. Jangan mikirin masalah materi. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allahnya. Itu yang Allah minta. Dan ayat 2 ini berbicara masalah apa? Masalah Rasulullah sempat memulangkan Hafsah ke rumah ayahnya Umar bin Khattab. Ya. Itu sebabnya gitu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak percaya dengan perbuatan ataupun sikap karakter daripada istrinya. Tapi Rasulullah tidak pernah pengen tahu apa yang dilakukan oleh Hafsah ketika dia tidak ada di rumah Hafsah. Dia hanya melihat dari sisi zahir Bapak dan Ibu. Tidak bisa gitu. Jadi perbaikan itu tidak hanya dari sisi zahir, tapi juga perbaikan itu harus dilakukan dari sisi jiwanya, batinnya, rohnya. Dan perbaikan ini bagian daripada apa? Harapan kepada Allah. Sebab kalau ketetapan Allah itu kan gak bakal kita bisa rubah. Kita tidak bisa akan merubah ketetapan Allah. Tapi kita tidak tahu dari usaha kita tadi Allah menetapkan sesuatu yang terbaik barangkali buat kita. Kata kita ini gak mungkin, tapi kata Allah mungkin. Pada itu sekalian. Ya. Misalnya nih yang jomblo kepengen pasangannya yang cantik, yang kaya, yang bagus, yang agamanya juga bagus. Iya, nggak apa-apa, usaha dulu. Kalaupun dapat yang keempat ya nggak apa-apa. Muka jelek, kaya juga enggak, nasabnya berapa. Tapi agamanya bagus, insya Allah dia jadi. Ya, jadi. Kalau 4 ada semua, itu biasanya yang nyodorin yang lebih dulu. Yang nyodorin lebih dulu ngambil. Kenapa? Sempurna 4 ya? Iya kan? Iya. Pasti. Kenapa udah aku baik? Iya gitu kan di sini. Nah jadi ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah kalau ini sudah baik, ya ini sudah baik kepada hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ada solusi. Kau nak ambil harta aku, ambillah, ada apa-apa. Nah ambil tapal batas antara kita nih tetangga, ambillah tanah itu. Karena aku udah bawa mati. Tapi ingat kalau kau mati bakal ditanya kakek sama Allah. Tak perlu kecil hati. Kalau memang perlu diperjuangkan, perjuangkan. Tapi kalau sudah mentok, ya sudahlah, ambillah. Ambillah. Hanya untuk mengatakan ambillah itu sudah siap loh. Jangan ambillah setelah itu nangis panjang. Nah, memang harus lepas. Harus lepas, tidak bisa tidak. Dari situlah pembelajarannya, maka disebutkan kepada kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali betul siapa dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Lam yashkurin nas, lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ya terima kasih. Tetap kita mengatakan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah membantu kami sehingga ini perjalanan dan aktivitas kami menjadi lancar. Tetap kita mengatakan itu. Walaupun tadi orang yang memberikan bantuan itu tidak membutuhkan terima kasih daripada kita, tapi paling tidak kan membahagiakan dia. Berarti kita juga membahagiakan Allah. Kondisinya. Nah inilah perjalanan ini yang mau kita lewati satu demi satu kepada. Maka kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di ayat ketiga itu kan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Ada saja rezekinya. Apa rezekinya? Yang tidak pernah masuk rumah ini jadi masuk. Ada yang belum pernah masuk rumah ini? Belum. Nah, saya kedua kalinya. Mungkin nanti akan terus menerus. Oh, malah. Malah bisa.
Itu perjanjian antara panitia sama yang punya rumah itu. Saya tidak tahu itu. Ya. Atau barangkali disepakati sekarang? Enggak. Sekali. Tapi sukanya suka berangkat saya. Nah jadi ini proses sebenarnya. Jadi semua kita masih proses, tidak ada yang selesai prosesnya, terus berproses. Sudah dapat berproses lagi, ya kan? Kita ingin sesuatu, setelah kita dapat apa yang terjadi? Banyak nian yang diinginkan setelah itu, ya kan? Banyak cita-cita yang akan muncul ketika kita dapat itu. Nah inilah, nah itulah, gitu. Pas sudah habis beringat tujuannya sebenarnya yang itu. Kok jadi kayak begini? Ada itu sekali. Ya. Maka kenapa Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Jadi kita ini nggak pernah cukup kepada ini, nggak pernah cukup, selalu kurang. Nah nanti Allah akan cukupkan, kasih cukupan itu apa? Dikasih anak lagi perempuan. Nah, itu apa? Nambut ya lagi. Nah, nambut ya. Coba lagi. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini proses bersama. Karena kita berproses bisa jadi yang baik jadi jahat. Bisa Pak? Yang baik jadi jahat? Bisa. Hati-hati ini, kita masih berproses. Karena kita belum meninggal ya, belum mati. Bisa jadi yang jahat jadi baik. Sedang berproses. Maka kita tidak boleh meremehkan siapapun. Yang punya ilmu tidak boleh meremehkan yang tidak punya ilmu. Yang punya ilmu. Yang merasa tua tidak boleh meremehkan yang muda. Yang kaya tidak boleh meremehkan yang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak mungkin dia jadi kaya. Kenapa? Karena pekerjaannya kan tidak punya. Coba kalau yang pekerjaannya kaya juga, apakah dia mau bekerja juga dengan orang kaya ini? Oh, nggak mau. Maka bersyukurlah dia punya pekerja yang belum punya. Bagaimana caranya dia mengayakan? Bagaimana dia mengayakan? Sebagaimana juga Allah akan mengayakan hamba-Nya. Ya Allah kayakan. Kenapa? Innallaha balighu amri. Ini yang sering kita garis bawahi di situ. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan hajatnya. Jadi ini hajat Allah. Ini hajat Allah. Memang manusia merancang untuk duduk di sini. Ya, itu kepada Ibu sekalian. Tapi Allah punya hajat. Apa hajatnya? Jangan lupa itu saudaramu sedang butuh apa? Sedang butuh doa, butuh perhatian, sehingga datangnya tidak perlu harus di hari raya. Ya kan? Pada raya. Kalau di rumah sana kan nggak kayak begini bentuknya. Yang satu di sebelah tembok sana, di sini, gitu kan? Sini sebuah nggak kepanasan, ya kan? Hanya belum ada yang keluar apa? Air. Dalam sumurnya. Iya. Biasanya kalau ngaji satu orang sudah bawa air kan. Baik. Bukan menyinggung tapi mengingatkan. Gak apa-apa ya. Kewajiban orang tua. Iya. Jangan-jangan nanti yang dikasih ke ustadznya aja. Oh kan. Ustadznya sih enggak. Baik, kemudian ibu sekalian, kita perhatikan di situ. Coba perhatikan kalimatnya. Tolong perhatikan betul kalimat ini. Innallaha balighu amri, bahwa Allah yang akan menyampaikan hajatnya. Jadi ini hajat Allah. Sampailah pada titik terakhir, harus disesar, keluar anak. Alhamdulillah. Wajahnya siapa mas? Wajahnya wajah siapa mas? Coba, pasti ada dulu wajah siapa dulu di sini. Langsung 3. Allah. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah punya hajat.
Allah ba'da apa? Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Bahwa Allah yang akan menentukan. Allah punya kekuatan di situ. Ya, Allah punya kekuatan. Masih kuat di sini? Atau sudah mulai mengantuk? Karena ada begitu. Kan biasanya kan kalau kita ngaji di sana kan, jangankan dingin, panas saja bisa tidur. Bisa tidur. Sebelum masuk masih nyaman matanya. Ketika sudah masuk, sudah mulai tidur dia. Sampai selesai. Sudah selesai, ada gorengan melek. Biasa Bu kayak begitu kok. Ya, karena Bunda nggak ngeliat aja di aslinya, kan hanya ngeliat dari sini aja. Aslinya kayak begitu tuh. Ya udah ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang hanya masang apa kamera saja lalu tidur. Tapi setelah ngaji biasa lagi, mata melek, wajah bagus, ngobrol panjang, ketawa-tawa. Kayaknya Ustaz ini pulang balasan nih. Ada orang lain. Nah, jadi biar tahu istrinya gitu. Suami sering tidur di pengajiannya. Jadi malu. Nggak disebut siapa. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang rahmatullah semata, inilah ngaji, jangan terlalu serius Bapak dan Ibu. Kenapa? Terlalu serius nggak masuk. Ya, artinya apa? Kita mencoba bahwa ya namanya ngapel ya, pelan-pelan, santai. Tapi bagaimana bisa masuk? Masih ingat tadi surat apa itu? Ya, nomor berapa? 2, 3. Nomor berapa suratnya? 2 dan 3. 65. Ya. Posisi kiri atau kanan? Iya. Agak atas atau ke tengah? Tengah. Ya. Baik. Ya. Lalu di ujung ayat keempat, apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Dibuka pintunya, dikasih rezeki yang tidak pernah diduga. Lalu yang kedua, Allah berikan apa? Kemudahan dalam semua masalah. Nah, perbaiki badan itu. Di sini Allah nggak bercerita tentang masalah materi. Allah hanya minta perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan kita melakukan amalia yang disebut dengan takwa. Perbaiki itu, ya kita perbaiki. Dari tadi kan Allah tidak menyebutkan tentang masalah materi kan? Enggak. Tapi Allah menyebutkan bahwa nanti aku yang akan membukakan pintu masalahmu sehingga rezeki datang. Kan kalau sudah kebuka pintu rezekinya, itu masuk tuh. Apa aja masuk? Berapa jumlahnya? Walau alam itu hak Allah. Tapi tadi tetap usaha, jangan mentang-mentang sudah masuk, sudah berhenti gitu. Enggak. Makanya kalimatnya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tetap kita tawakal kepada Allah. Artinya apa? Ikhtiar, usaha terus pokoknya. Ya, kenapa? Nanti Allah akan menyampaikan apa kita punya hajat. Apa punya keinginan kita kepada Allah? Apa keinginan kita? Nanti Allah akan sampaikan. Usaha dulu. Bagaimana caranya? Maka tadi poin yang kedua, bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan dalam semua masalahnya. Akhir ayat terima. Wa may yattaqillaha yukaffir 'an sayyi'atihi wa yu'dhir lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan hapuskan semua dosanya. Masya Allah. Masya Allah. Apalah kurangnya Allah sama kita. Allah punya cara untuk menghapuskan dosa kita. Allah datangkan kita ke tempat. Coba, yang nggak pernah bawa istri, bawa anak. Rumah Ustaz nggak pernah bawa, Bu? Nah, jangan dia bawa. Nah, sampai sini dibawa. Alhamdulillah. Ada berkahnya juga ke rumah Bunda. Baru dengar aja rumah Bunda, ya oke makanya gitu. Insyaallah entah apa nanti yang dapat ya. Allah bisa. Kita nggak tahu, kita tunggu saja apa nih. Sesuatu yang rahasia di balik itu. Nah, jadi tidak hanya Allah memberikan tadi pintunya dibuka, masalahnya dimudahkan, tapi juga Allah menghapuskan dosa dan memberikan pahala yang besar. Wa yu'dhim lahu ajran. Apa pahala yang besar? Bahasa pahala di dunia itu apa?
balasan. Aku kasih kamu tetap sehat dalam semua aktivitas, terjauhkan daripada bala. Coba, anak-anak tetap beraktivitas, tetap dia sekolah, ya tetap dia bisa makan, dia bisa minum. Coba sekalian, ini gambaran-gambaran yang Allah ingin munculkan kepada kita. Maka kalau kita tadi ragu-ragu kepada Ibu, ya sudahlah, Allah tahan. Yang mau dikasih tadi Allah tahan kepada Ibu sekalian. Mengapa? Karena kita masih ragu-ragu. Nah inilah yang harus kita lepaskan di hati kita kepada Ibu. Sesuatu yang mengganjal, yang akan menjadi penyebab hidup kita tidak berkah. Jadi lepaskan semua. Kalau kita tidak melepaskan, nanti dia akan apa? Akan berjalan ke posisi tubuh yang paling lemah, yang menyebabkan kita sakit. Dadanya sesak, ya kan, kepalanya mudah pusing, ya apalagi mencret-mencret. Orang mencret-mencret itu belum tentu karena makan, tapi apa? Karena pikiran dari tadi si Meong sudah dikasih makan belum? Makan belum? Bukannya belum. Misalnya, ya Allah, suaminya nggak ditanya sudah makan belum bang? Misalnya, jangan tersinggung lagi ya. Dua deh. Namanya contoh, apa ya? Contoh. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hakikat itu. Nah, lalu bagaimanakah hakikat ini, hakikat iman ini muncul dalam amal? Ya, maka dia dibagi tiga. Ya, dibagi tiga Bapak dan Ibu. Poin pertama adalah amrul qalbi, amalan hati. Jadi untuk hakikat keimanan ini menjadi kuat pada diri kita, maka dia akan ada yang namanya amalan hati. Nah, amalan hati itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu dibagi tiga. Pertama, al-khawfu minallah. Al-khawfu minallah, merasa takut kepada Allah. Ya, al-khawfu minallah. Dan yang kedua adalah al-inabatu ilaihi, selalu bertaubat kepadanya. Ya, selalu bertaubat kepadanya. Dan yang ketiga, wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal atasnya. Nah, bagaimana kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah? Bagaimana caranya? Supaya rasa takut kepada Allah ini ada pada diri kita. Bagaimana cara menimbulkannya? Selalu diawasi. Yang pertama, cintai Allah sepenuh hati. Cintai Allah sepenuh hati. Maka akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Cintai Allah. Ibu betul-betul mencintai suami enggak? Ketika suami janji jam sekian pulang tapi tidak pulang, kira-kira bagaimana bertanya? Janji jam 9 pulang, tahu-tahunya jam 12 dia pulang. Yang muncul rasa khawatir atau rasa jengkel? Iya. Ketika dia datang, ibu terima dengan senyuman, dibukakan pintu, atau ibu biarkan, ibu buka pintu, ibu biarkan saja dia masuk. Lalu ibu berpaling. Ya bu. Coba kunci dulu. Berarti belum cinta lah kalau. Bawa kunci dulu. Dan biasanya kalau seseorang itu mencintai seseorang, kalau dia tidak ada di hadapannya, dia khawatir. Ada kekhawatiran. Ya, kekhawatiran kalau dia nggak ketemu lagi sama orang itu. Dia khawatir salah. Kenapa dia tidak datang di waktunya? Apa dia celaka? Apa dia
ada apa dan ini muncul. Itu cinta. Ya. Mengapa dan ibu sekalian? Ketika kata cinta ini tidak terwujud, muncul dalam kehidupan, yang ada tadi dendam, dengki, ujub, bangga diri, merasa berjasa, ini akan muncul kepada diri sekalian. Akan muncul. Makanya kita lihat orang-orang tua dulu kepada diri. Kenapa rumah tangganya langgeng? Kenapa wajah-wajah mereka ini awet muda walaupun sudah tua? Karena mereka saling menerima, saling percaya. Nah, penerimaan dan kepercayaan ini muncul karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Dengan cintanya, si suami tadi yang datang terlambat, ya apa? Biasanya kalau orang dulu itu, kalau dia pakai sepatu, sepatunya dibuka. Kalau dia pakai kaos kakinya dibuka. Adab ini sudah hilang padanya. Saya melihat betul di hadapan mata saya orang tua itu. Adab ini sudah hilang. Dia tidak pakai S1, tidak pakai S2, tidak pakai profesor, tidak pakai. Tidak pakai. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada pembelajaran. Tidak ada. Dulu ingat betul saya pada ibu sekalian. Kamu kalau mau menikah, di training dulu. Training satu. Ya, sampai saya katakan bahwa ya nanti saya nikah ya. Tapi saya nikah, saya tidak ada. Tolong nikahkan saya. Waktu itu masih kelas 2 SMP. Kamu di masa anak kecil ngomong kayak begitu. Dan memang terwujud di tahun 2001. Saya tidak ada, saya dinikahkan dan menerima di bandara kan gitu. Ya, bagus sekali. Allah wujudkan. Ayah nggak usah mikir macam-macam masalah biaya. Nanti saya dapat rezekinya. Kamu ini anak kelas 2 SMP macam-macam aja. Ayah waktu itu masih kerja di Pertamina. Ya orang Pertamina biasa lah ya. Fasilitas ada semua gitu. Tapi kami tidak merasa bahwa ayah ini kami punya ayah yang itu kan urusan dia bukan urusan kami. Kita tidak merasakan gitu. Ya, tidak merasakan. Alhamdulillah bisa menikah di masa di masa kuliah yang katanya susah nggak bisa. Alhamdulillah saya bisa. Ya, dapat uang walaupun ngutang dulu 4 bulan kebayar. Ya, 4 bulan kebayar. Kenapa? Itu dalam surat 24 ayat 32 jawabannya. Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ada jawabannya dalam Al-Quran. Tapi kalau mau usaha bukan diam baik. Oh, enggak, usaha itu enggak sama dengan sekali. Surat An-Nur surat ke-24 ayat yang ke-32 bagian sebelah kiri pada itu baris pertama ada paling pojok kalimatnya. Kalimatnya iyakunul fuqara, lalu ke bawah baris kedua. Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli. Tapi jangan lupa tuh ayat pertamanya, kalimat pertamanya. Apa coba? Jangan ketawa-tawa. Iya, nikahkan tuh para bujang, para gadis yang sudah sampai waktunya. Makanya kalau paskas punya biayanya itu juga salah satunya untuk menikahkan dari anggota yang belum balik. Jangan hanya bagi-bagi beras, mohon maaf ini jangan bagi beras. Uangnya juga untuk itu sebagian. Nih setengah dari kami, kamu siapin sendiri coba yang setengahnya. Tapi kalau tidak mau juga, emang dasar. Belum panas. Jadi Allah sudah kasih tahu iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli. Coba tanya sama Bunda, Bun, mohon maaf ya Bun, apakah Bunda punya harta sebelumnya setelah menikah kayak begini? Enggak kan? Berproses kan? Ada prosesnya kan gitu. Ya. Kita jangan ngelihat yang sudah jadi. Kalau sudah jadi nggak kena, nggak nerima kita. Tapi lihat prosesnya. Ya, lihat prosesnya. Kenapa? Ibu bapak yang dulu menikah, apakah langsung punya hal yang seperti hari ini? Kan enggak. Dari tikar dulu barangkali. Lalu ada kompor sama gas. Apalagi itu.
piring hanya 2 atau 3, makan 1 piring. Sekarang masih 1 piring. Perlu bertanya lagi itu, perlu dikembalikan lagi masa-masa itu. Kami sekarang juga sama, pakai nampan gitu. Kalau anak itu pulang semua, kami 10, nampan jadi 2, 5. Kalau yang di situ pengen pindah, di sini pengen pindah lagi ke sini. Iya. Kenapa? Kita cari kenikmatan itu yang mudah-mudahan kita rasakan nanti juga di akhirat kayak begitu. Sebentar kok. Ya kan? Kalau ibu punya anak, sudah dia nikah, apakah bisa lagi makan kembali kayak begitu? Gak bisa lagi. Tapi jangan lupa ketika masih berdua, udah berdua lagi saling suap-suapan. Jangan ketika belum punya anak suap-suapannya. Kalau jatuh sebelum punya anak bukan main sayangnya. Sudah punya anak, macam mana kau punya mato? Dia jatuh. Enak tuh. Ini ketawa besar itu kadang ngerasuk. Nah jadi Bapak dan Ibu yang Allah SWT, ini al-khawf. Ada apa sayang? Ada apa? Si kecil ada apa? Mungkin boneka atau gimana? Yang pesan kakak dinding tuh. Tuh. Oh ini apa? Si Ada makanan kucing. Kucing deh. Ini aja nih. Buat Itu bisa punya makan. musik. Dia mau apa? Pas-pasan. Dikosongin di mana ya? Udah belum? Nggak salah ya. Kan langsung diuji kan? Sabar orang tuanya, sabar yang di sebelahnya. Sampai di rumah digini ya. Jangan berarti ilmunya nggak akan kena kalau begitu. Biasalah. Iya. Nanti kalau kita sudah tua digituin juga sama anak kita yang sudah besar. Dulu ayah sama ibu sama kayak begitu. Ini malu-maluin aja, cubit juga anak kita. Kita kan lagi nitip diri nih sama dia, nitip diri kayak gitu. Ya, dengan menitip inilah nanti dia punya apa? Punya gambaran bahwa orang tuanya memang betul-betul memperhatikan. Ya, bukan marah, tegas sih tegas. Kalau marah lain dengan tegas. Mana tadi? Langsung Allah kenakan sama kita. Ujang-ujang. Iya. Baik, jadi jangan takut nih, karena nanti Allah akan mengayakan. Dan tidak hanya dikayakan, dikasih karunia-Nya semua Allah. Coba kan gitu. Subhanallah. Jadi tidak kurang gitu, tidak kurang. Hanya satu hal, setelah Allah itu orang tua tidak boleh ditinggalkan. Supaya apa? Supaya rumah tangganya berkah. Kayak apapun orang tua kita itu kerasnya, temperamennya yang sangat kita tidak suka, tapi tanpa dia tidak akan mungkin bisa. Coba kalau bisa, kita ada. Ya makanya kenapa Allah katakan di dalam surat ke-17 ayat 27. Al-Isra ayat 27. Apa bunyinya ayat 27? Ada ibu bagian sebelah kiri, ke tengah, ke bawah. Baik, naik lagi ke atas. Baik. Ada yang khusus lagi ketika Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Coba dicari. Surat ke-17 juga masih di awal-awal. Ada itu lembaran kedua. Ada ayat berapa? Ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Ini jangan sampai kita lupa nih. Ya, jadi bicara orang tua. Ya, jadi ini proses ini pada ibu sekalian. Proses ini yang harus kita pahami. Contoh. Ini karena tadi ada hubungan tentang masalah pernikahan. Masalah pernikahan. Jadi di surat ke-17 ayat yang ke-23. Nanti kita lihat lagi dalam surat keempat ayat 19. Surat keempat ayat yang ke-19. Nanti ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, ada fa'asa an taqu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an taqu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Apa maknanya itu? Kita kamu tidak menyebut mereka. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dari mana wa'ashir? Ya, berbuat baiklah dengan pasanganmu dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai. Ini juga memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pasangan kita itu berbeda dengan diri kita. Ya sudah, maklumin saja. Ya, berhubungan dengan dia dengan apa? Dengan kita belajar gitu, karena pasti berbeda sampai hari kiamat juga pasti berbeda. Karakter laki-laki dan wanita itu pasti berbeda. Ada ibu sekalian. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, kata Allah, ya sudah sabar. Ya sabar, karena di balik itu Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Nah coba, kebaikan yang banyak. Berarti sesuatu yang berbeda itu membawa pelajaran tidak, membawa keberkahan tidak? Bawa. Jadi punya pasangan yang cerewet, benar gitu kan. Nah, ini suami yang tidak cerewet, alhamdulillah ya Allah, kau ajarkan aku bagaimana tata cara cerewet. Kayak begini modelnya. Selama ini aku tidak bisa. Nah, nanti akhirnya si suami mempraktekkan cerewetnya. Rupanya suamiku bisa juga kan istrinya. Lalu kita katakan, ini hasil dari pembelajaranku pada dirimu. Terima kasih ya Bun, yang sudah memberikan pelajaran kepadaku tentang kecerewetan. Nah ini suami cerewet, istri pendiam. Wah, nah itu tadi. Ini suami kok ngoceh dari tadi, gak ada koma, gak ada titik, terus saja baca kan gitu. Ujungnya tiba-tiba si istri yang pendiam marah gitu, suami bengong. Bisa marah dia rupanya ya. Setelah itu terima kasih juga, terima kasih suamiku yang sudah mengajarkan aku untuk menjadi cerewet. Ada kayak gitu nggak? Ada terima kasih kayak begitu. Terima kasih istriku yang sudah memberikan anak kepadaku sebanyak 9 orang dari 13 kali hamil. Itu saya juga lakukan kayak begitu. Ya walaupun kadang-kadang yang diterima kasih apa protes, masa mukanya kayak begitu terima kasih, ya sudah, jadi gimana kan? Ya karena muka laki-laki ini kan dia pakai otak kiri Bu, penuh apa? Penuh matematika, perhitungan. Ya, kalau ibu kan pakai otak kanan, ngayal ya. Kalau dia datang nanti kayak begini, pas dia datang berbeda. Wah, pakai otak kanan. Otak kanan kan otak ngayal. Hayal dia, tapi ketika apa yang dihayalkan itu gak dapat, biasanya banting piring, banting pintu, banting badan, nyuci piring monyong-monyong, itu karena gak dapat sebab otak kanan, buat otak kiri dia. Iya, Tidak salah lagi. iya. Tangan kanan itu berhubungan dengan otak kiri, tangan kiri berhubungan dengan otak kanan. Kalau selalu yang dipakai tangan kanan, berarti kirinya akan selalu mendominasi otak kiri. Tapi kalau kiri juga digunakan, maka otak kanan juga akan berpengaruh.
Nah kita sering memakai hanya otak tangan kanan. Ya akhirnya kiri terus yang muncul. Maka kenapa ubahnya banyak di sebelah kiri? Coba lihat nanti di kaca. Kiri atau kanan atau bagian tengah. Oh berarti mantap bagian tengah. Dia bisa mengkondisikan. Supaya gak kelihatan, botakin aja. Biar gak nampak. Ya udah dulu sekalian. Coba kita perhatikan di situ. Perhatikan. Nah jadi kembali lagi bahwa amalan hati itu adalah rasa takut. Supaya rasa takut ini ada pada diri kita, munculkan cinta kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, munculkan tentang hari esok. Apa? Hari kematian. Bahwa kita akan mati kepada Allah. Nah, kita munculkan sisi ini kepada diri sekalian. Ya, kita munculkan. Kalau kita tidak memunculkannya, ya akan muncul pada diri kita seakan-akan kita tidak bakal mati. Pokoknya melakukan apapun yang pengen kita lakukan. Lupa bahwa kita ini akan ada game overnya. Ya, lupa bahwa kita akan ada game overnya kepada. Ya, ada waktunya kita berhenti. Apa? Jantung kita berhenti. Nah kita sering mengatakan orang itu meninggal karena jantungnya. Ya iyalah. Kalau jantung itu berhenti ya sudah berhenti semua. Berhenti kenapa? Kita kan sering mengatakan begitu. Bapak itu meninggal karena jantung. Ya benar, nggak salah. Orang jantungnya berhenti karena dia pompa kan. Nah jantung kita ini 24 jam memompa darah sebanyak 5.000 liter. Kok bisa kita bawa 5.000 liter darah? Itu begitu. Coba kalau kita itu lihat yang mobil tangki minyak itu kan 5.000 liter. Kira-kira bisa nggak kita bawa? Penyet kita, kayak yang penyet. Tapi si jantung ini dia memompa darah kita 24 jam 5.000 liter kepada. Apa kurangnya lagi Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah tiba-tiba jantungnya di stop. Makanya kita mati kalau ada orang meninggal di masa COVID itu bukan karena COVID, tapi karena memang ajalnya sudah sampai. Tadi game over tadi sudah sempurna hidupnya. Jadi bukan karena COVID, itu hanya sebab kepadanya, tapi bukan karena COVID, karena sudah ajal. Karena banyak juga orang yang meninggal di masa COVID, katanya COVID, padahal tidak. Banyak. Ya banyak. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi ini yang dimunculkan apa? Bahwa kita bakal mati. Apa syarat kita untuk bisa bertemu dengan Allah? Mati. Kalau nggak mati, nggak ketemu. Mau dapat surga, mati dulu. Nah bagaimana kita berharap kepada Allah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah kalau kita bisa melihat orang yang meninggal itu husnul khotimah, keningnya basah, ada air mata keluar, wajahnya seperti tidur, dia tersenyum kepada ibu sekalian. Nah kira-kira kita bisa nggak seperti dia? Nah itu ibrah, itu pelajaran yang sangat besar kepada kita. Itu pelajaran yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua bisa seperti itu. Maka sebelum itu datang, ya ketentuan itu datang kepada ibu, lakukan itu, usahakan sebelum takdir kita datang. Kita usahakan kepada ibu sekalian. Nah tentu untuk mengusahakannya, apa kepada ibu? Membutuhkan keimanan yang kuat, membutuhkan keikhlasan yang dalam, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan semangat, membutuhkan pengorbanan kepada ibu. Lima tadi, keimanan yang kuat untuk menjalaninya. Yang kedua, ketulusan untuk menerimanya. Ya, ini mau ditulis atau mau lewat aja? Baik, dan ibu sekalian. Jadi untuk memunculkan daya juang, daya semangat, keberhasilan di dalam di dalam akhir daripada kehidupan kita itu kepada ibu sekalian, maka kita membutuhkan keimanan yang kuat. Ya, keimanan yang kuat. Nah, kalau kita bicara keimanan berarti kita bicara masalah akidah, tauhid. Tauhid tentang uluhiyah, tauhid tentang rububiyah, tauhid tentang asma dan sifat. Tapi ini tidak hanya dihafalkannya kepada, tapi memang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang kedua adalah ketulusan. Ya, tulus dalam menjalani kehidupan itu. Kita tulus, kita terima aja padanya. Ya, sebagaimana ketulusan Asia menerima suaminya apa otoriter, sampai akhirnya dia dibunuh oleh suaminya sendiri. Jadi kalau suami membunuh istri, istri membunuh suami, itu sudah ada ceritanya dulu. Jadi kalau ada yang melakukan sekarang terlambat, udah basi, sudah ada. Ya. Masih ingat kemudian ibu apa doanya bagi si istri yang mau dibunuh oleh suaminya? Apa doanya? Bagi si istri atau suami yang dizolimi oleh pasangannya, apa doanya? Surat 66 Surat Tahrim sebelum akhir. Dicari itu ayat berapa? Sebelum akhir. Doanya Asia. Rabbi qili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amali wa najini min al-qawmi dhalimin. Ayat 11. Jadi ada doa yang perlu ibu baca. Kalau kita merasa terzolimi, apakah oleh pasangan kita, apakah oleh keluarga kita, maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Asia. Ya Tuhanku, bangunkan rumah untukku di sisimu di dalam surga. Nah, coba doa ini gitu. Jadi rupanya solusi dari apa ketidaknyamanan hati kita itu Allah kasih dengan doa. Doa demi doa. Coba apa kurangnya? Kita mau bicara doa apa nih? Mau bicara doa apa? Sebutin aja, mau bicara doa apa? Makan. Kalau doa makan nggak ada. Ya, cari rezekinya ada. Itu cari rezekinya. Doa supaya cahaya ini kuat di dalam diri kita, supaya dalam pertaubatan kita selalu kita lakukan, supaya rumah kita ada auranya pada diri sekalian. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurana wa lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang di atasnya 8. Dalam satu halaman itu ayat yang ke-8. Satu halaman tadi ayat yang ke-8-nya. Ada doa di situ? Rabbana atmim lana nurana wa lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ada ayat 8? Ini doa apa Ustaz? Hah? Untuk apa? Supaya wajahnya, rumahnya, usahanya penuh dengan cahaya, ada aura. Ya putih-putih kulitnya, tapi pucat, tidak ada cahayanya. Ya, begitu pula rumahnya, bagaimana supaya ada cahayanya? Kenapa ini cahaya pertaubatan kita kepada Allah? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menulis ini doa ini, tapi di halaman keberapa udah lupa kan, dan sudah berapa kali ditulis, atau ada di video ini yang nggak pernah dibuka. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada Bu? Coba masih ingat doa ketika memiliki dosa yang banyak? Doanya siapa yang dipakai? Nabi Adam. Ketika sakit, Nabi Ayub. Apa doanya? Bukan doanya untuk Ambia. Doanya apa? Bukan hanya hafal surah 21 ayat 83, bukan. Tapi doanya Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya. Doa menghadapi kegelapan. Apa doanya? Ya apa doanya? Alhamdulillah. Nah ini memang kayaknya kegelapan betul sering lihat. Apal yang itu. Apal yang itu deh. Gelap terus. Lampu tuh sering mati kita. Iya. Usaha bangkrut, ya kan? Ya. Semua masalah. Masalah bangkrut usahanya, usaha ada yang dengki,
ataupun apa, maka doanya ya la ilaha illa anta subhanaka bentuk tapi dengan sepenuh hati, dengan tulus. Sabar. Ketika masakan ibu nggak dimakan sama bapak sama anak-anak, apa doanya? Sering. Iya, doanya bu, bukan seringnya. Doanya. Hah? Bukan. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir. Hafal semua. Kenapa? Karena doanya buat apa? Buat ngaji. Bukan. Ini permasalahannya tidak bisa menerima kenyataan karena masakan nggak dimasak. Sudah ngasih yang bagus sama pasangannya nggak ada respon. Doanya apa? Ya Allah, lapangkan dadaku. Dada kita itu sempit bukan karena masalah. Dada itu kita sempit karena apa? Karena kita tidak bisa menerima masalah. Makanya ibu tidak bisa memasalah saja, tidak bisa menerima masalah, terus sampai gemrot kan badannya. Ada ibu yang gemrot kayak saya gemuk nih. Kenapa? Karena tadi bisa jadi tidak menerima dia gemuk atau bisa jadi dia menerima tambah gemuk. Nah, bagaimana yang kurus? Ada yang kurus di sini? Makan nanti. Enak kalau makan nanti ayam enak. Maka doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan dadaku ya Allah, mudahkan semua urusanku ya Allah. Dan apa? Pada ibu, lepaskan apa? Kepeluhan lidahku agar kalau aku ngomong itu jelas. Jangan sampai ngomong apa bu? Ngomong apa pak? Dari tadi ngoceh aja tapi nggak jelas ngomongnya kayak orang kumur-kumur. Pernah kayak gitu? Pernah digitukan oleh pasangannya? Atau sama anaknya? Mama ini ngomong apa dari tadi? Ngoceh aja panjang lebar tapi nggak tahu. Kayak kumur-kumur aja ngomongnya. Nah, itu doanya. Pokoknya siapa yang agak besar ketawanya ketahuan dia lah berarti lagunya. Jadi ini doanya. Ini doanya pada ibu sekalian. Coba, apa kurangnya Allah memberikan itu? Maka saya sering katakan bahwa jangan lupa dihafalkan doa itu dan dilakukan gitu loh. Ya, sebab saya ngomong begini pun juga saya alhamdulillah melakukannya. Nah sama-sama gitu, sama-sama kita melakukannya. Jangan hanya teori, jangan hanya di dalam buku ditutup di hari ini selesai, nanti dibuka di hari Rabu depan. Bukan, kita praktekkan. Makanya menambah tadi, meningkat kualitas iman kita kepada Allah. Ketakwaan kita juga semakin kuat lagi kepada Allah. Maka kita tidak akan pernah takut dengan rezeki kita. Tidak akan mungkin tertukar Bapak dan Ibu rezeki. Tidak mungkin. Dan kita yakin pasti nanti akan datang rezeki itu. Benar ya? Nah, kita tunggu saja gorengan. Sementara gorengan dulu ya. Iya, gorengan dulu. Karena biasa kita ulang aja di gorengan. Nah jadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, gimana tadi? Dalam keberhasilan itu, pertama iman yang kuat, ketulusan di dalam melaksanakan, lalu adanya semangat dalam melaksanakan, alhamasa, semangat kepada Ibu, jangan mudah patah arang, ya, jangan mudah kita putus asa, ya, jangan kita mudah putus asa, dan jangan mudah mengeluh. Karena sifat mengeluh itu bukan sifat kita, ya, sifatnya syaitan. Walaupun memang sifat itu ada pada diri kita, pada diri. Masih ingat suratnya? Surat 70 ayat 19 sampai 23. Masih ingat surat 70? Surat 70 ayat 19 sampai 23. 70. Ya, 70 sampai 23. Surat 70 ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daimun. Ya. Yang manusia itu punya sifat berkeluh kesah. Jadi ibu, kalau ibu banyak mengeluh, nanti suaminya stres.
Ya Bu ya, Ibu jangan banyak mengeluh Bu. Sudah, ya memang inilah kenyataan itu. Ya, kenyataan itu. Nah, suami juga jangan mengeluh juga sama istri, jangan sering-sering mengeluh. Kenapa? Nanti dipendam itu perasaannya. Karena perempuan itu terlalu perasaan dengan otak kanannya. Ya, dengan otak kanannya. Kasihan dia. Sudah ngurusin anak, ngurusin ini, ngurusin itu di rumah. Kalau kita bawa bapak kan sering keluar rumah. Pulang-pulang sudah waktu makan. Atau pulang ke rumah sudah makan. Yang di rumah nggak tahu sudah makan atau belum. Ya, ini pertanyaan ibu sekalian. Kita harus perhatikan di situ. Kalau dikasih masalah dia ngeluh, ya dikasih rezeki pelit. Ya kan? Dikasih rezeki, dikasih kemudahan, ya dapat apa uang banyak, pelit. Itu sudah Allah kasih tahu di situ. Berarti ada bocoran kita ini. Allah bocorkan bahwa kita ini punya sifat yang nggak baik juga. Nah sengaja Allah munculkan itu supaya kita belajar. Kecuali orang yang sholat, sholatlah, selesaikan semua masalah dengan sholat. Mau yang wajib, mau yang sunnah, perbanyak yang sunnah. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi masalah, apapun masalahnya. Beras habis, ya sudah, kita nggak usah ngoceh atau bikin status di FB kita ataupun di WA kita. Sudah, status kita kemana? Ambil sajadah, 2 rakaat sholat kepada Allah, minta kepada Allah. Kita minta dengan tulus kepada ibu sekalian bahwa di rumah tidak ada beras. Gak ada. Boleh kita minta beras sama Allah? Boleh, silakan aja minta. Bisa jadi bukan beras yang Allah kasih, sudah jadi bungkusan. Iya kan? Memang siapa tahu? Siapa yang tahu badan ibu sekalian? Di dalam surat ke-34 ayat surat 31 ayat 34 apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi di kemudian. Kita nggak tahu pada apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Kita nggak tahu. Ya. Kalau di dalam surat 29 ayat 60 kata Allah wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Al-Ankabut ayat yang ke-60 bagian kanan agak ke bawah. Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya, aku yang mendatangkan kepadanya dan kepada kalian. Ada apa itu? Ya, surat 29 ayat 60 ada. Emang siapa yang mendatangkan orang yang mau membeli barang kita? Kita dengan spanduknya, dengan Allah yang mendatangkan. Jadi kita mintanya sama Allah, ya Allah datangkan orang yang membeli barangku ya, membeli jualanku ya. Minta sama Allah. Spanduk udah bagus, kayak apapun bagus, tapi kita tidak meminta kepada yang punya hati, ya nggak bakal. Ujungnya apa? Kecewa. Ya sudahlah, kita berhenti saja usaha. Kenapa? Ini bangkrut. Karena salah tadi mintanya. Mintanya kepada manusia. Minta dulu kepada Allah yang punya hati manusia. Kita minta. Makanya sebelum kita berusaha tadi, lakukan 3 hal. Masih ingat 3 hal? Masih ingat 3 hal? Sebelum kita melakukan aktivitas. Surat apa? Itu sempat sampai dihafal itu. Angka itu sempat dihafal. 35 29 30 35 29 30 35 29 30 35 29 30 surat 35 surat Fatir ayat 29 dan 30. Oh, baru cepat nulisnya ya. Surat 35 ayat 29 dan 30. Posisi bagian kanan. Iya. Ya, 29 30 posisi bagian kanan bawah. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang berinfak, baik itu di hadapan orang ramai ataupun dia sendiri, berharap usahanya itu akan menguntungkan dirinya. Kita kan lagi berdagang, Pak. Nah, pedagang kita itu bukan tahu, bukan tempe, bukan apa lagi nih? Dekorasi, bukan itu.
Bukan. Dagang kita itu kepada Allah 3. Baca Quran, sholat selain yang wajib, dan yang ketiga apa? Infak. Itu dagangan kita. Nah ini yang jualan tahu, orang beli berapa? 5.000, dikasih jadi 7.000. Siapa? Harga barang 120, ya udah ibu sekalian, kita kurangi jadi 100. Siap? Enggak siap. Kenapa? Keberkahannya itu lebihnya. Itulah yang bakal menjadi kenyamanan buat kita. Bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan itu Yahudi, malah dikurangi 1 kilo, jadi dikurangi jadi 9 sekian. Nah, 9 sekian. Ya. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf itu enggak. Kalau dia timbangan 1 kilo 1/4, 1 kilo setengah. Nah, itu dia tambahin. Orang nggak tahu kalau dia tambahin. Kenapa? Karena mau sedekah. Nah, sedekahnya itulah yang membuat Abdurrahman bin Auf jadi kaya raya. 3 bulan terkaya ketiga di Madinah. Setahun kemudian orang terkaya pertama di Madinah. Kenapa? Karena sedekahnya itu. Orang yang orang tidak pernah tahu bahwa itu dilebihkan oleh Abdurrahman bin Auf. Bersedekah dengan 700 onta dan isinya ada perak, ada emas. Berapa kembaliannya? 2 kali lipat dari Allah. Mau coba? Kalau belum kuat imannya, rasanya jangan. Nah, kaget jadi masalah, jadi perceraian dalam rumah tangga karena belum siap. Maka siapkan semuanya. Tapi ini perlu semangat. Tapi jangan semangat baik tanpa ada aplikasi. Jadi tadi keimanan, ketulusan, keikhlasan, semangat. Ya. Yang keempat adalah yang keempat pengorbanan. Pengorbanan. Apa yang kita bisa korbankan untuk Allah? Ya, barangkali kalau ibu-ibu pengorbanannya perasaan. Ayah enak ya tiap hari keluar. Kalau ibu ini di rumah aja urusin anak-anak, kamu ngusung, wah macam-macam bahasanya tuh macam-macam. Ya sudah bu, ibu jangan tadi itu. Ibu semakin banyak mengomel, semakin banyak mengeluh, semakin apa berat hatinya. Nanti penyakit. Ya penyakit. Nah, penyakit wanita sekarang, mohon maaf ya bu, kalau kami di rumah sakit apa? Kanker payudara. Banyak sekali sekarang. Apakah dulu ibu pernah mendengar bahwa payudara itu selalu muncul? Jarang kan? Jarang. Kenapa? Tempatnya itu kan nggak jauh-jauh kan? Dari hati itu nggak jauh. Sudah mulai dia merongrong, nggak ke kanan nggak ke kiri. Kalau sudah kena botak kepalanya. Kalau dia masih, wah ini menyerang ke semua penjuru ini, virus ini bisa meninggal. Dan banyak yang meninggal itu sebelum menikah pun juga ada. Bukannya sudah menikah saja ada. Ya, tidak hanya yang tua, termasuk yang masih muda. Bapak mau coba? Rata-rata para ibu di sini. Kenapa? Nah, itu paham lah ibu, ya. Paham. Ya, maka harus dimotivasi. Ya, berapa ruangan itu botak semua kepalanya karena rontok virus tadi. Gitu. Sampai dia nggak mau menerima. Ibu kalau nggak menerima ya begini nanti menyebar kemana-mana, menyebar. Terima, ibu harus ikhlas, lepaskan tadi apa dendam ibu pada suami. Nggak bisa Ustaz, lepas, bu, lepas. Ketika 2 hari kemudian lepas, itu nyaman bu, lepas Ustaz, nyaman saya. Karena rupanya penyakit itu datang karena ada sesuatu yang mengganjal yang kita tidak suka di hati kita. Jadi lepas ya Pak, lepas ya Bu, lepasin cincinnya, kalungnya, gelang. Jadi lepaskan apa? Kejengkelan, ketidaknyamanan di hati ibu, itu bapak. Kenapa? Karena ini ketetapan Allah. Sudah korbanin, ya sudah, itu pengorbanan saya untukmu ya Allah. Perasaan saya, waktu saya, tenaga saya, bila perlu nyawa saya, aku akan berikan kepadamu. Kita mau cari apa dan ibu sekalian? Harta, kita tinggal.
Kalau kita dikasih harta, sering saya katakan, harta yang Allah kasih itu untuk fasilitas Allah. Gunakan. Nih yang nggak pernah naik Alphard, coba datang ke situ, ke sebelah, foto-foto dikit gitu kan. Kalau nggak barangkali di maju mundur, kayaknya enak juga naik mobil ini kan. Misalnya kan gitu. Jadi tidak hanya untuk jalan-jalan ataupun apa kan. Tapi bukan untuk bawa beras. Terlalu berat gitu. Yang lain bawahnya gitu. Silakan saja. Bila perlu orangnya dulu baru berasnya. Jadi jangan berasnya dulu, orangnya belakangan. Kenapa? Barangkali jarang-jarang yang dapat mulai kayak begitu. Hanya ngelihat baik, enak kayaknya. Padahal sama baik, pusing juga maksudnya. Iya, kalau nggak biasa, pusing gitu kondisinya. Ya sebab barangkali dia tidak bisa membeli. Dia ingin naik travel yang model kayak begitu nggak bisa, ya kan, Ratu Intan. Ya, sekarang udah nggak ada kali itu, udah nggak ada lagi. Sebentar. Kondisi itu. Tapi dia kepingin, kenapa? Karena tadi apa yang Allah kasih itu bagaimana juga bisa dirasakan oleh orang lain. Dirasakan. Karena nanti ditanya, kamu punya harta itu buat apa? Buat jalan-jalan ya Allah, buat aku senang. Nggak bisa buat itu sekali. Nggak bisa. Sama seperti kita punya motor. Kalau ada yang mau menumpang, ayo silakan naik. Dan itu sekali. Ya, nggak masalah. Tapi hati-hati dengan tumpangannya. Sekali. Hati-hati. Ya. Kalau memang itu bukan mahramnya, jangan ditumpang. Fitnahnya besar. Nah itu juga yang saya sarankan teman-teman semua sekalian. Kalau sudah menikah tetap saja jangan satu motor. Setannya besar walaupun di balik punggungnya itu ada tas. Mohon maaf betul. Saya minta tolong. Karena kita berbicara masalah syariat sih. Ya, kita ingin memberikan contoh kepada orang lain. Kalau ada contoh tentang masalah, jangan lupa sholat di masjid ya. Nah begitu pula perilaku kita nanti di luar itu. Ya. Kalaupun dia tidak bisa naik motor, cari teman perempuannya untuk bisa membonceng dia. Siapa sih? Mohon maaf dari ibu sekalian. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kebiasaan. Sebab kalau ini suami orang, ini istri orang, lalu bagaimana pandangan orang nanti? Terutama pandangan orang. Bagaimanapun kita ini manusia kepadanya. Ada sisi kelemahannya, ada sisi kekosongannya. Maka kita perlu apa? Perlu yang menemani. Walaupun tugas dia hanya menemani kita, dia tidur nggak apa-apa, yang penting ada dia kita. Itu sekali. Jadi jangan sampai kita ini berada di posisi yang ketiganya adalah setan. Kalau bisa yang ketiganya itu sama-sama manusia ya menjadi saksi. Jadi kalau kita mencari saksi Bapak dan Ibu, saksi untuk apa? Untuk pinjam meminjam itu kalau tidak ada 3 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kalau tidak ada 2 laki-laki, maka 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau perempuan semua tidak bisa. Tidak bisa. Itu dalam surat ke-282 Al-Baqarah. Diatur betul sama Allah. Diatur. Sampai 283 itu juga diatur apa? Kalau kita pinjam, pakai apa? Pakai jaminan. Apa jaminannya? Karena ini wilayah dakwah kepada saya merasakan betul dengan dakwah ini dari mulai 2005 di Jambi ini sampai sekarang. Itu dakwah itu bukan mudah kepada, bukan mudah. Tidak semudah kita ngomong dalam berdakwah. Kenapa? Karena semua apa yang kita punya itu kita kerahkan hanya untuk Allah. Nah bisa nggak itu? Sampai perasaan kita Bapak, sampai tadi posisi perjalanan kita itu. Nanti akan ada apa secara syariat itu yang terapa yang kita suka langgar ini nggak boleh, jadi seakan-akan ini boleh. Ada suatu waktu barangkali mohon maaf ya kepada pasangan kita itu ada masalah. Nah ketika dia punya masalah lalu dia melihat pasangannya itu mohon maaf dengan yang lain, pasti akan dipermasalahkan. Dan barangkali waktu itu dia tidak bicara, tapi dia pendam sekali, 2 kali, 3 kali, dia pendam saja. Nanti satu ketika meledak. Nah ketika dia meledak, apa yang terjadi? Siapa yang salah? Kita pun juga salah. Termasuk saya yang salah Bapak. Maka sebelum salah, saya ingatkan. Mau diterima atau tidak, yang ngobrol salah. Dan itu yang dipahami. Karena tadi kita berbicara masalah syariat.
tidak sembarangan. Jadi ada penempatan pada tempat yang baik. Dan itu sekitar gak mungkin bercampur bahasanya. Ya, karena kira ini menjaga hati tadi, hati ini kepada dia. Maka perlu ada pengorbanan. Nah, siapa yang kira-kira siap berkorban untuk mengantarkan sana sini temannya yang tidak bisa naik motor? Gitu. Saya siap. Nah, tapi juga yang siap ini juga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan juga, gak sembarangan. Apa tadi? Ya, barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jangan, terima kasih ya. Hendaklah Bapak dan Ibu sekalian, adalah sesuatu yang barangkali diberikan apa? Senyuman, apalagi motivasi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, gitu kan? Atau barangkali satu ketika, udah capek nih kayaknya, kita makan dulu ya di sini. Oh, waduh. Kata kawan tadi yang bawa motor, kayaknya tahu nih ya, dia aku lagi lapar. Itu kan namanya penghargaan. Walaupun tidak tinggi-tinggi amat, tidak banyak-banyak amat, tapi ini juga harus ada gitu. Timbal baliknya, karena bisa jadi tadi kita sama berjalan tapi beda rasa. Ya, beda rasa pada ya. Nah, itulah belajar kita sosial. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah. Tapi kalau dia tidak kenal dirinya, maka pasti dia tidak akan kenal Allah. Nah, ini yang kekhawatiran itu selalu ada. Kalau saya melihatnya kadang khawatir. Iya, saya didatengin orang saja, mohon maaf ini, orang konsul ke saya, ibu-ibu, itu merinding saya benar. Saya nggak biasa benar. Ya, sebab saya menikah saja dikirimkan melalui paket yang hidup. Itu 2 bulan baru kami bisa sentuhan. Kenapa? Nggak bisa saya. Dia juga nggak bisa, saya juga nggak bisa. 2 bulan baru bisa nyentuh. Nah, gimana ceritanya? 2 bulan baru bisa nyentuh. Padahal sudah sah. Nah, buku sudah ada, buku hijau sama coklat udah dapat. Tapi 2 bulan kemudian baru. Kalau mau ini geser sana, ya satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, kita ingin praktekkan itu surat An-Nur itu kita ingin praktekkan. Jadi tidak hanya namanya nur saja, tapi juga bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan. Dan itu sekalian. Karena syariat. Ya, makanya rumah tangga itu bukan muamalah, rumah tangga itu bukan jual beli, bukan. Rumah tangga itu muamalah apa muasyirah. Muasyirah itu ikatan yang sangat kuat dengan tali kesucian, kebersihan. Jangan sampai mohon maaf ya Bu, ya mohon maaf betul ini, mohon maaf betul. Ini bukan suaminya, enak aja dia mukul-mukul laki-laki lain, terus kadang colek-colekan. Ya Allah, itu yang saya kalau melihat, ya Allah gimana ini? Ya, di sini enggak barangkali, itu di tempat yang lain. Nah ini jangan sampai terjadi. Yang si perempuan sudah punya suami, yang laki-laki masih bujang, wah dia asik coba. Ini lama-lama bisa kejadian ya. Zina itu dari mana mulainya Bapak dan Ibu? Dari mana zina itu? Dari mata ke hati. Dari hati turun ke lutut. Kan gemetar tuh. Sudah mulai nanti akan ada apa? Akan ada godaan masuk dia untuk mencoba menggoda. Masya Allah, bukan main. Ya, maka tadi surat An-Nur itu bukan main, tegasnya memberikan itu penjelasan. Baik Bapak Ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru poin 1 dari amal hati ya. Ya, al-khaufu minallah. Sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang mau ditanya? Masih ada 2 lagi dari amal hati itu. Pertama al-inabah. Al-inabah ini di atasnya taubat. Jadi kalau kita bertaubat, maaf bisa jelas sedikit. Kalau kita bertaubat itu baru kita menyesali, meninggalkan dan memperbaiki. Tapi bisa jadi tobatnya tobat sambal, balik lagi dia lakukan kemaksiatan. Nah kalau al-inabah itu sampai dia posisinya apa? Dia menangis. Inabah, jadi di atasnya taubat badan. Dia menangis, dia betul-betul tidak mau melakukan itu kembali. Nah tapi ada lagi yang di atasnya, apa? Al-istijabah. Muncul rasa malu, dari malu ini dia tidak akan melakukan kembali perbuatan. Jadi ada proses, ada at-taubah, ada al-inabah, dan ada al-istijabah. Al-istijabah ini sudah total ya, betul-betul meninggalkan.
tidak mau kembali lagi. Dan itu banyak. Jadi semua muncul dengan apa? Dengan rasa malu. Taubat itu baru teori, ya, menyesali, meninggalkan, dan memperbaiki. Itu taubat. Ketiga ini tidak boleh dikurangi pada itu. Tetap tiga-tiganya, nggak boleh dua. Menyesali dan apa? Meninggalkan, memperbaiki nggak diterima taubatnya. Karena persyaratannya tiga: menyesali, meninggalkan, dan memperbaiki. Tapi ini bisa berulang. Kenapa? Karena hanya sebatas teori. Maka muncul yang kedua, apa? Alinaba. Alinaba itu di atasnya taubat. Sudah mulai dia menangis, betul-betul terasa ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. Tapi ada yang lebih tinggi apa? Al-istijabah, rasa malu. Rasa malu kepada malu kalau Allah sudah memberikan kesempatan kepadanya hidup, tapi dia masih berbuat kemaksiatan. Sudah dikasih rezeki oleh Allah SWT, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya rezeki itu. Ya, itu sekalian. Itu subhanallah. Ya, saya merasakan ini kenapa? Karena ya ini karena sudah COVID ya. Kalau sebelum COVID itu dalam sebulan itu saya menerima keluhan rumah tangga itu sebanyak 150 sampai 200 pasangan dalam sebulan. Maka kalau Bapak dan Ibu melihat badan saya gemuk, ya karena akibat masalah tadi yang datang. Iya, jadi bukan orang itu apa, bukan saya nyaman, malah saya bertambah masalah. Kan masalah orang datang marah-marah. Saya bilang, bapaknya mau ngapain? Kalau Ustaz itu marah-marah. Ya karena dulu mengerti dimarahin Ustaz. Kok Ustaz yang dimarahin? Nah, terima. Dimarahin pada Ustaz. Ada yang dia bicara sampai 3 jam itu nggak berhenti. Dari tadi kapan lah dia berhenti nih? Kapan lah dia pulang? Udah bosan dengan mendengarkan dia cerita. Iya benar sekali. Sampai ada yang datang pukul 11:30 malam konsultasi. Akhirnya sampai jam 2. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita makan malam. Ya gemuk lah tadi ini. Berkah juga. Berkah juga. Ya, ada yang datang di jam 2 malam minta diruqyah. Saya bilang saya bukan peruqyah, itu aja tuh makan daun bidara itu. Selesai saya bilang. Saya nggak mau meruqyah pada dia. Ya, karena saya meruqyah orang terakhir itu di tahun 2009. Ya. Kenapa? Karena ada seorang gadis, dia orang Palembang, pulang ke Palembang, ibunya meninggal. Jadi dia pulang ke Jambi, itu kemasukan jin. Jinnya itu jin dari Palembang, dari travel atau intan. Masuk dia di jam 2 malam itu mulai dia. Akhirnya di kos itu bermasalah. Sampai ibu kos juga bingung. Nah, akhirnya apa? Nyari orang nggak ada. Lu maka ketok pintu, tolonglah Ustaz. Saya bukan ruqyah, tolonglah Ustaz. Ya sudah, kita coba kan itu. Bismillah. Akhirnya kena dia, kata jinnya. Biarkan aku malam ini tidur di tubuh dia, ya, karena aku capek, baru datang dari Palembang. Ya Allah, ngomong dia, jangan ganggu aku, panas aku ini. Ya terus kau keluar dulu. Aku udah keluar, pakai bahasa Palembang. Jinnya itu ya kan orang kan gitu ya. Iya, jin Palembang kan gitu, makan pempek sama cuko dia. Iya. Nah akhirnya apa? Ya jadi nak keluar atau nak nginap dulu ya di tubuh nih. Aku nak nginap, besok pagi aku nak balik. Aku nak cari mobil yang balik ke Palembang. Ini nggak tahu nih travel atau apa, nggak tahu pokoknya. Nah setelah subuh ditelepon sama ibu kos itu, apa? Alhamdulillah sudah sembuh dia. Kenapa? Kayaknya udah jinnya udah pergi memang udah pergi betul. Berarti memang dia menepati janji. Nah semenjak itu saya nggak mau lagi. Sebelumnya itu penghafal Quran 30 juz. Dia selalu dalam musabaqah, baik itu di Jambi sampai ke luar Jambi itu menang. Kalau tidak nomor 2 atau nomor 1 kalau di Jambi. Nah kemasukan jin dia, jin Tanjab Timur. Jin Tanjab Timur pada. Sudah kemana-mana dia meruqyah, nggak kena juga. Kenapa? Sombong. Hati-hati orang yang menghafal Quran jangan sombong. Kalau hafal juz 30 aja udah sombong. Dari 30 juz yang juga sombong sama juga kemasukannya. Ya, saya nggak ngeruqyah enggak. Kenapa? Karena dia penghafal. Udah suruh baca aja ini.
lama-lama dia sadar, dengan zaman dia sadar. Sadar kenapa? Ya tadi saya dibawa sama jin itu waktu di Tanjab Timur. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya lah pasti menang. Memang dia menang, tapi kemasukan. Ya, kemasukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini yang saya alami ya. Ini juga yang kita mencoba untuk menatanya kembali. Kita tata kembali dan itu sekalian. Sehingga sesuatu yang biasa yang tidak disyariatkan itu jangan sampai kita tetapkan. Jadi jangan kebiasaan yang tidak baik kita katakan jadi baik. Ya. Kalau tidak baik ya tidak baik. Ya, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana ketika Nabi Musa akan berangkat menuju Fir'aun. Itu kan surat Toha kan? Ya. Apa yang dia minta? Asisten, teman, supaya tidak mudah difitnah, supaya juga dalam aktivitasnya dia dimudahkan oleh Allah, karena ada yang mengingatkannya, karena ada yang memberikan itu pembelajaran kepada dan yang lain. Baik, dan ibu sekalian, silakan ada yang mau ditanyakan. Ada? Ada Bapak dan Ibu? Ada yang ditanyakan? Rekamannya sudah? Rekamannya